Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman menyatakan keprihatinannya soal gimik-gimik politik dalam proses pemilu 2024. Dalam pidatonya saat kick-off kampanye nasional PKS, Minggu, tanggal 26 November tahun 2023, Sohibul menyoroti sejumlah istilah gemoy yang belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Menurut Sohibul, dalam kontestasi politik harusnya mengedepankan adu gagasan sebagai dasar pertimbangan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Sehingga rakyat tahu kapasitas pemimpinnya dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. Sekarang ini demokrasi mati bukan karena kudeta militer. Itu sangat sedikit terjadi sekarang. Tapi justru demokrasi mati disebabkan karena adanya pemimpin-pemimpin yang sebelum memimpin tidak diketahui apa gagasan-gagasannya tentang demokrasi. Kita kira dia mengerti tentang demokrasi. Begitu menang, ternyata tidak memahami apa sejatinya demokrasi. Dan karena itu, dia kemudian merusak tatanan institusi demokrasi. Disitulah demokrasi akan mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, situasi ini tentu tidak boleh kita biarkan. Maka PKS melopori adanya politik gagasan ini untuk mengatasi kondisi yang tidak kita harapkan. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, saya sangat prihatin untuk memenangkan demokrasi, persaingan demokrasi ini. Sekarang lebih banyak gimiknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy apa gemoy? Saya nggak tahu juga tuh. Ya, Bib apa Bib? Gemoy apa gemoy? Gemoy atau santuy. Ini tentu sesuatu yang tidak sehat. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, ke depan demokrasi kita harus lebih baik, yaitu memunculkan pemimpin yang di satu sisi punya kapasitas memenangkan pertarungan, di sisi lain juga kita yakin dia punya kapasitas untuk mengelola pemerintahan. Ada pantun, Amerika negeri koboi, negeri produsen film Hollywood. Pak Prabowo memang gemoy, calon presiden yang sangat Yahud. Ya. Sekum Muhammadiyah Abdul Muti menyampaikan candaan kepada calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Muti pun menyinggung soal adanya julukan gemoy yang belakangan viral dan melekat kepada pria berzodiak Libra itu. Muti pun memberikan pantun gemoy kepada Prabowo usai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memberikan paparannya dalam acara dialog publik Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. Kita satu-satunya negara di dunia, nih para pakar datang ke sini. Kita satu-satunya negara yang nanti 100% BBM kita dari hijau, dari biofuel, dari kelapa sawit, dan dari jagung, dan dari tebu. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara sekalian. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini, so what?
Kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting. Dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa betul. Pak Prabowo nggak ngurangi waktu, menambah waktu Bapak itu. Kalau menambah waktu boleh Pak, ya nggak boleh menambah periode, itu nggak boleh. Jadi, luar biasa, saya terkesima betul dengan orasinya Pak Prabowo yang luar biasa itu. Karena itu tadi ada pesan ke saya, Mas Mukti, Pak kasih pantun dong untuk Pak Prabowo, katanya begitu. Saya ada pantun, Amerika negeri koboi, negeri produsen film Hollywood. Nah, Pak Prabowo memang gemoy, calon presiden yang sangat Yahud. Ya. Ini khusus untuk Pak Prabowo ini. Kalau di tempat lain harus bayar Pak. Baik, untuk yang selanjutnya kami persilakan kepada para panelis kita untuk bisa menyampaikan pandangan dan juga pertanyaannya, dan monggo dimulai dari Profesor Syafiq Mugni. Nanti kita juga rulesnya pertanyaan plus tanggapan Pak Prabowo maksimal 10 menit. Timernya saya tidak melihat, tapi ada timer yang galak di belakang tadi. Yang tweet-tweetnya luar biasa. Saya persilakan pada Prof. Syafiq untuk bisa menyampaikan tanggapan, pertanyaan, atau masukan untuk Pak Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prabowo yang sangat saya hormati, menarik apa yang sudah disampaikan. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, menyampaikan jika ia memenangkan kontestasi Pilpres 2024, ia tidak akan fokus melanjutkan program food estate. Anies menilai program food estate terlalu sentralistik. Padahal menurutnya petani seharusnya bisa menggarap lahannya seperti biasa dan diajak kerjasama. Selain itu, Anies juga menilai food estate tidak memberikan kepastian hasil yang merata. Karena pada prakteknya program ini berbasis pada korporasi. Dilansir dari Kompas TV, untuk itu Anies menegaskan ia bakal lebih fokus pada sistem kontrak farming. Hal tersebut disampaikan oleh Anies dalam agenda konferensi Orang Muda Pulihkan Lingkungan di Balai Kartini, Jakarta pada Sabtu 25 November. Kontrak farming sendiri merupakan kerjasama antara petani dan pihak lain untuk menghasilkan produk pertanian yang diharapkan, di mana dalam konsepnya tersebut petani diberikan kepastian soal pembelian hasil tani. Wilayah pertanian kita itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Petani-petani kita sudah melakukan kegiatan pertanian lintas generasi. Mereka tidak boleh ditinggalkan. Justru kita harus hadir melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian mereka. Karena itu pendekatan yang kami mau lakukan adalah pendekatan yang sudah dikerjakan selama ini di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta membuat kontrak dengan Gapoktan di berbagai wilayah. Lalu para petani-petani yang tergabung di Gapoktan, tergabung di koperasi-koperasi, memiliki kepastian bahwa kami akan membeli selama 5 tahun dengan ada kesepakatan range harganya. Bagi kami ada kesepakatan kepastian supply, bagi mereka ada kepastian yang akan membeli. DKI Jakarta bukan membeli sebuah lahan besar lalu membuat food estate untuk Jakarta, tapi tidak. Yang kami lakukan justru mengajak petani-petani yang ada diperkuat. Apa yang terjadi ketika mereka punya kontrak farming? Mereka bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian. Mereka melakukan produksi pertanian secara kolektif karena mereka punya kepastian siapa yang akan membeli hasil taninya. Jadi kami melihat
petani-petani di Indonesia harus dibantu untuk jadi berdaya, bukan ditinggalkan, dan kita membangun sebuah sentral pertanian baru yang justru berbasis korporasi. Yang mengerjakanlah korporasi-korporasi dari Jakarta, yang merekrut tenaga-tenaga, ya juga tenaga-tenaga rekrutmennya di sini. Jadi sementara petani-petani yang ada di seluruh wilayah Indonesia justru mereka tidak mendapatkan fokus perhatian. Jadi kami ingin petani-petani di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan perhatian, koperasi-koperasi diperkuat, kontrak farming dikerjakan, sehingga mereka punya kepastian pembeli, dan pemerintah membantu untuk pertanian tradisional ini mengalami modernisasi, mengalami efisiensi, sehingga mereka bisa. Salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini semua sekolah-sekolah kita ada di mana? Kalau harimau kan, tapi enggak. Saya tahu disiplin, saya patuh, saya terserah pimpinan. Kalau pimpinan suruh terus, saya terus. Kalau suruh berhenti, berhenti. 5 menit, Pak. 5 menit. Calon Presiden nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju kembali mengutarakan salah satu program unggulannya, yakni memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama dengan calon pemimpin bangsa di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada Jumat 24 November. Menurutnya, itu adalah program strategis untuk akselerasi pembangunan SDM, termasuk juga untuk menghilangkan stunting. Ia pun melanjutkan semua yang dirancang dalam strategi transformasi bangsa yang ditawarkan, termasuk soal makan siang dan juga susu gratis, juga dimaksudkan untuk membuka lapangan pekerjaan dan membuat perputaran ekonomi. Kita akan menghilangkan stunting dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi. Kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpamanya, sebagai contoh, kita laksanakan program makan siang dan susu untuk anak-anak dan ibu hamil. Hitungan kita adalah kita butuh uang itu 39, kurang lebih 34 sampai 39 miliar dolar setahun. Nah, kalau itu akan beredar di mana? Di desa, di kecamatan, di kabupaten. Ya, makan siang butuh telur, butuh susu. Ya, peternak sapi hidup, peternak telur hidup, yang punya kolam ikan hidup, yang jualan timun, jualan buah, jualan sayur hidup. Ekonomi kita akan bangkit. Kita sudah hitung dari makan siang saja, pakar saya sudah menghitung tambahan pertumbuhan akan ada di kisaran 2,5%. Sumbangan makan siang program ini terhadap pertumbuhan PDB kita 2,5%, Prof. Jadi kalau sekarang 5%, target kita 7,5% pasti tercapai. Hanya dengan makan siang ini. Kita sudah hitung berapa ribu dapur, berapa
juta orang kerja. Ini semua hitungannya ada, ya. Jadi saya yakin gini rasio akan membaik, pengangguran akan membaik, kemudian Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman menyatakan keprihatinannya soal gimik-gimik politik dalam proses pemilu 2024. Dalam pidatonya saat kick-off kampanye nasional PKS, Minggu, tanggal 26 November tahun 2023, Sohibul menyoroti sejumlah istilah gemoy yang belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Menurut Sohibul, dalam kontestasi politik harusnya mengedepankan adu gagasan sebagai dasar pertimbangan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Sehingga rakyat tahu kapasitas pemimpinnya dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. Sekarang ini demokrasi mati bukan karena kudeta militer. Itu sangat sedikit terjadi sekarang. Tapi justru demokrasi mati disebabkan karena adanya pemimpin-pemimpin yang sebelum memimpin tidak diketahui apa gagasan-gagasannya tentang demokrasi. Kita kira dia mengerti tentang demokrasi. Begitu menang, ternyata tidak memahami apa sejatinya demokrasi. Dan karena itu, dia kemudian merusak tatanan institusi demokrasi. Disitulah demokrasi akan mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, situasi ini tentu tidak boleh kita biarkan. Maka PKS melopori adanya politik gagasan ini untuk mengatasi kondisi yang tidak kita harapkan. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, saya sangat prihatin untuk memenangkan demokrasi, persaingan demokrasi ini. Sekarang lebih banyak gimmicknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy apa gemoy? Saya nggak tahu juga tuh. Ya, Bib apa Bib? Gemoy apa gemoy? Gemoy atau santuy. Ini tentu sesuatu yang tidak sehat. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, ke depan demokrasi kita harus lebih baik, yaitu memunculkan pemimpin yang di satu sisi punya kapasitas memenangkan pertarungan, di sisi lain juga kita yakin dia punya kapasitas untuk mengelola pemerintahan. Ada pantun, Amerika negeri koboi, negeri produsen film Hollywood. Pak Prabowo memang gemoy, calon presiden yang sangat Yahud. Ya. Sekum Muhammadiyah Abdul Muti menyampaikan candaan kepada calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Muti pun menyinggung soal adanya julukan gemoy yang belakangan viral dan melekat kepada pria berzodiak Libra itu. Muti pun memberikan pantun gemoy kepada Prabowo usai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memberikan paparannya dalam acara dialog publik Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. kita satu-satunya negara di dunia, nih para pakar datang ke sini, kita satu-satunya negara yang nanti 100% BBM kita dari hijau, dari biofuel, dari kelapa sawit, dan dari jagung, dan dari tebu. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara sekalian. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit.
Ini semua kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting. Dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa betul. Pak Prabowo nggak ngurangi waktu, menambah waktu Bapak itu. Kalau menambah waktu boleh Pak, yang nggak boleh menambah periode, itu nggak boleh. Jadi luar biasa, saya terkesima betul dengan orasinya Pak Prabowo yang luar biasa itu. Karena itu tadi ada pesan ke saya, Mas Mukti, Pak kasih pantun dong untuk Pak Prabowo, katanya begitu. Saya ada pantun, Amerika negeri koboi, negeri produsen film Hollywood. Nah, Pak Prabowo memang gemoy, calon presiden yang sangat Yahud. Ya. Ini khusus untuk Pak Prabowo ini. Kalau di tempat lain harus bayar Pak. Baik, untuk yang selanjutnya kami persilakan kepada para panelis kita untuk bisa menyampaikan pandangan dan juga pertanyaannya, dan monggo dimulai dari Profesor Syafiq Mugni. Nanti kita juga rulesnya pertanyaan plus tanggapan Pak Prabowo maksimal 10 menit. Timernya saya tidak melihat, tapi ada timer yang galak di belakang tadi. Yang tweet-tweetnya luar biasa. Saya persilakan pada Prof. Syafiq untuk bisa menyampaikan tanggapan, pertanyaan, atau masukan untuk Pak Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prabowo yang sangat saya hormati, menarik apa yang sudah disampaikan. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, menyampaikan jika ia memenangkan kontestasi Pilpres 2024, ia tidak akan fokus melanjutkan program food estate. Anies menilai program food estate terlalu sentralistik. Padahal menurutnya petani seharusnya bisa menggarap lahannya seperti biasa dan diajak kerjasama. Selain itu, Anies juga menilai food estate tidak memberikan kepastian hasil yang merata. Karena pada prakteknya program ini berbasis pada korporasi. Dilansir dari Kompas TV, untuk itu Anies menegaskan ia bakal lebih fokus pada sistem kontrak farming. Hal tersebut disampaikan oleh Anies dalam agenda konferensi Orang Muda Pulihkan Lingkungan di Balai Kartini, Jakarta pada Sabtu 25 November. Kontrak farming sendiri merupakan kerjasama antara petani dan pihak lain untuk menghasilkan produk pertanian yang diharapkan, di mana dalam konsepnya tersebut petani diberikan kepastian soal pembelian hasil tani. Wilayah pertanian kita itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Petani-petani kita sudah melakukan kegiatan pertanian lintas generasi. Mereka tidak boleh ditinggalkan. Justru kita harus hadir melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian mereka. Karena itu pendekatan yang kami mau lakukan adalah pendekatan yang sudah dikerjakan selama ini di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta membuat kontrak dengan Gapoktan di berbagai wilayah. Lalu para petani-petani yang tergabung di Gapoktan, tergabung di koperasi-koperasi, memiliki kepastian bahwa kami akan membeli selama 5 tahun dengan ada kesepakatan range harganya. Bagi kami ada kesepakatan kepastian supply, bagi mereka ada kepastian yang akan membeli. DKI Jakarta bukan membeli sebuah lahan besar lalu membuat food estate untuk Jakarta, tapi tidak. Yang kami lakukan justru mengajak petani-petani yang ada diperkuat. Apa yang terjadi ketika mereka punya kontrak farming? Mereka bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian. Mereka melakukan produksi pertanian secara kolektif karena mereka punya kepastian siapa yang akan membeli hasil taninya. Jadi
kami melihat petani-petani di Indonesia harus dibantu untuk jadi berdaya, bukan ditinggalkan, dan kita membangun sebuah sentral pertanian baru yang justru berbasis korporasi, yang mengerjakanlah korporasi-korporasi dari Jakarta, yang merekrut tenaga-tenaga, ya juga tenaga-tenaga rekrutmennya di sini. Jadi sementara petani-petani yang ada di seluruh wilayah Indonesia justru mereka tidak mendapatkan fokus perhatian. Jadi kami ingin petani-petani di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan perhatian, koperasi-koperasi diperkuat, kontrak farming dikerjakan, sehingga mereka punya kepastian pembeli, dan pemerintah membantu untuk pertanian tradisional ini mengalami modernisasi, mengalami efisiensi, sehingga mereka bisa. Salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini semua sekolah-sekolah kita ada di mana? Kalau harimau kan, tapi enggak. Saya tahu disiplin, saya patuh, saya terserah pimpinan. Kalau pimpinan suruh terus, saya terus. Kalau suruh berhenti, berhenti. 5 menit, Pak. 5 menit. Calon Presiden nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju kembali mengutarakan salah satu program unggulannya, yakni memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama dengan calon pemimpin bangsa di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada Jumat 24 November. Menurutnya, itu adalah program strategis untuk akselerasi pembangunan SDM, termasuk juga untuk menghilangkan stunting. Ia pun melanjutkan semua yang dirancang dalam strategi transformasi bangsa yang ditawarkan, termasuk soal makan siang dan juga susu gratis, juga dimaksudkan untuk membuka lapangan pekerjaan dan membuat perputaran ekonomi. Kita akan menghilangkan stunting dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi. Kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpamanya, sebagai contoh, kita laksanakan program makan siang dan susu untuk anak-anak dan ibu hamil. Hitungan kita adalah kita butuh uang itu 39, kurang lebih 34 sampai 39 miliar dolar setahun. Nah, kalau itu akan beredar di mana? Di desa, di kecamatan, di kabupaten. Ya, makan siang butuh telur, butuh susu. Ya, peternak sapi hidup, peternak telur hidup, yang punya kolam ikan hidup, yang jualan timun, jualan buah, jualan sayur hidup. Ekonomi kita akan bangkit. Kita sudah hitung dari makan siang saja, pakar saya sudah menghitung tambahan pertumbuhan akan ada di kisaran 2,5%. Sumbangan makan siang program ini terhadap pertumbuhan PDB kita 2,5%, Prof. Jadi kalau sekarang 5%, target kita 7,5% pasti tercapai. Hanya dengan makan siang ini. Kita sudah hitung berapa ribu dapur
berapa juta orang kerja. Ini semua hitungannya ada, ya. Jadi saya yakin gini rasio akan membaik, pengangguran akan membaik, kemudian Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman menyatakan keprihatinannya soal gimik-gimik politik dalam proses pemilu 2024. Dalam pidatonya saat kick-off kampanye nasional PKS, Minggu, tanggal 26 November tahun 2023, Sohibul menyoroti sejumlah istilah gemoy yang belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Menurut Sohibul, dalam kontestasi politik harusnya mengedepankan adu gagasan sebagai dasar pertimbangan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Sehingga rakyat tahu kapasitas pemimpinnya dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. Sekarang ini demokrasi mati bukan karena kudeta militer. Itu sangat sedikit terjadi sekarang. Tapi justru demokrasi mati disebabkan karena adanya pemimpin-pemimpin yang sebelum memimpin tidak diketahui apa gagasan-gagasannya tentang demokrasi. Kita kira dia mengerti tentang demokrasi. Begitu menang, ternyata tidak memahami apa sejatinya demokrasi. Dan karena itu, dia kemudian merusak tatanan institusi demokrasi. Disitulah demokrasi akan mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, situasi ini tentu tidak boleh kita biarkan. Maka PKS melopori adanya politik gagasan ini untuk mengatasi kondisi yang tidak kita harapkan. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, saya sangat prihatin untuk memenangkan demokrasi, persaingan demokrasi ini. Sekarang lebih banyak gimiknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy apa gemoy? Saya nggak tahu juga tuh. Ya, Bib apa Bib? Gemoy apa gemoy? Gemoy atau santuy. Ini tentu sesuatu yang tidak sehat. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, ke depan demokrasi kita harus lebih baik, yaitu memunculkan pemimpin yang di satu sisi punya kapasitas memenangkan pertarungan, di sisi lain juga kita yakin dia punya kapasitas untuk mengelola pemerintahan. Ada pantun, Amerika negeri koboi, negeri produsen film Hollywood. Nah, Pak Prabowo memang gemoy, calon presiden yang sangat Yahud. Ya. Sekum Muhammadiyah Abdul Muti menyampaikan candaan kepada calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Muti pun menyinggung soal adanya julukan gemoy yang belakangan viral dan melekat kepada pria berzodiak Libra itu. Muti pun memberikan pantun gemoy kepada Prabowo usai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memberikan paparannya dalam acara dialog publik Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. kita satu-satunya negara di dunia, nih para pakar datang ke sini, kita satu-satunya negara yang nanti 100% BBM kita dari hijau, dari biofuel, dari kelapa sawit, dan dari jagung, dan dari tebu. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara sekalian. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit.
Ini sobat, kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting. Dan kita akan bantu orang miskin Indonesia, anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa betul. Pak Prabowo nggak ngurangi waktu, menambah waktu Bapak itu. Kalau menambah waktu boleh Pak, ya nggak boleh menambah periode, itu nggak boleh. Jadi luar biasa, saya terkesima betul dengan orasinya Pak Prabowo yang luar biasa itu. Karena itu tadi ada pesan ke saya, Mas Mukti, Pak kasih pantun dong untuk Pak Prabowo, katanya begitu. Saya ada pantun, Amerika negeri koboi, negeri produsen film Hollywood. Nah, Pak Prabowo memang gemoy, calon presiden yang sangat Yahud. Ya. Ini khusus untuk Pak Prabowo ini. Kalau di tempat lain harus bayar Pak. Baik, untuk yang selanjutnya kami persilakan kepada para panelis kita untuk bisa menyampaikan pandangan dan juga pertanyaannya, dan monggo dimulai dari Profesor Syafiq Mugni. Nanti kita juga rulesnya pertanyaan plus tanggapan Pak Prabowo maksimal 10 menit. Timernya saya tidak melihat, tapi ada timer yang galak di belakang tadi. Yang tweet-tweetnya luar biasa. Saya persilakan pada Prof. Syafiq untuk bisa menyampaikan tanggapan, pertanyaan, atau masukan untuk Pak Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prabowo yang sangat saya hormati, menarik apa yang sudah disampaikan. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, menyampaikan jika ia memenangkan kontestasi Pilpres 2024, ia tidak akan fokus melanjutkan program food estate. Anies menilai program food estate terlalu sentralistik. Padahal menurutnya petani seharusnya bisa menggarap lahannya seperti biasa dan diajak kerjasama. Selain itu, Anies juga menilai food estate tidak memberikan kepastian hasil yang merata. Karena pada prakteknya program ini berbasis pada korporasi. Dilansir dari Kompas TV, untuk itu Anies menegaskan ia bakal lebih fokus pada sistem kontrak farming. Hal tersebut disampaikan oleh Anies dalam agenda konferensi Orang Muda Pulihkan Lingkungan di Balai Kartini, Jakarta pada Sabtu 25 November. Kontrak farming sendiri merupakan kerjasama antara petani dan pihak lain untuk menghasilkan produk pertanian yang diharapkan, di mana dalam konsepnya tersebut petani diberikan kepastian soal pembelian hasil tani. Wilayah pertanian kita itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Petani-petani kita sudah melakukan kegiatan pertanian lintas generasi. Mereka tidak boleh ditinggalkan. Justru kita harus hadir melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian mereka. Karena itu pendekatan yang kami mau lakukan adalah pendekatan yang sudah dikerjakan selama ini di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta membuat kontrak dengan Gapoktan di berbagai wilayah. Lalu para petani-petani yang tergabung di Gapoktan, tergabung di koperasi-koperasi, memiliki kepastian bahwa kami akan membeli selama 5 tahun dengan ada kesepakatan range harganya. Bagi kami ada kesepakatan kepastian supply, bagi mereka ada kepastian yang akan membeli. DKI Jakarta bukan membeli sebuah lahan besar lalu membuat food estate untuk Jakarta, tapi tidak. Yang kami lakukan justru mengajak petani-petani yang ada diperkuat. Apa yang terjadi ketika mereka punya kontrak farming? Mereka bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian. Mereka melakukan produksi pertanian secara kolektif karena mereka punya kepastian siapa yang akan membeli hasil taninya. Jadi
kami melihat petani-petani di Indonesia harus dibantu untuk jadi berdaya, bukan ditinggalkan, dan kita membangun sebuah sentral pertanian baru yang justru berbasis korporasi, yang mengerjakanlah korporasi-korporasi dari Jakarta, yang merekrut tenaga-tenaga, ya juga tenaga-tenaga rekrutmennya di sini. Jadi sementara petani-petani yang ada di seluruh wilayah Indonesia justru mereka tidak mendapatkan fokus perhatian. Jadi kami ingin petani-petani di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan perhatian, koperasi-koperasi diperkuat, kontrak farming dikerjakan, sehingga mereka punya kepastian pembeli, dan pemerintah membantu untuk pertanian tradisional ini mengalami modernisasi, mengalami efisiensi, sehingga mereka bisa. Salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini semua sekolah-sekolah kita ada di mana? Kalau harimau kan, tapi enggak. Saya tahu disiplin, saya patuh, saya terserah pimpinan. Kalau pimpinan suruh terus, saya terus. Kalau suruh berhenti, berhenti. 5 menit, Pak. 5 menit. Calon Presiden nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju kembali mengutarakan salah satu program unggulannya, yakni memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama dengan calon pemimpin bangsa di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada Jumat 24 November. Menurutnya, itu adalah program strategis untuk akselerasi pembangunan SDM, termasuk juga untuk menghilangkan stunting. Ia pun melanjutkan semua yang dirancang dalam strategi transformasi bangsa yang ditawarkan, termasuk soal makan siang dan juga susu gratis, juga dimaksudkan untuk membuka lapangan pekerjaan dan membuat perputaran ekonomi. Kita akan menghilangkan stunting dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi. Kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpamanya, sebagai contoh, kita laksanakan program makan siang dan susu untuk anak-anak dan ibu hamil. Hitungan kita adalah kita butuh uang itu 39, kurang lebih 34 sampai 39 miliar dolar setahun. Nah, kalau itu akan beredar di mana? Di desa, di kecamatan, di kabupaten. Ya, makan siang butuh telur, butuh susu. Ya, peternak sapi hidup, peternak telur hidup, yang punya kolam ikan hidup, yang jualan timun, jualan buah, jualan sayur hidup. Ekonomi kita akan bangkit. Kita sudah hitung dari makan siang saja, pakar saya sudah menghitung tambahan pertumbuhan akan ada di kisaran 2,5%. Sumbangan makan siang program ini terhadap pertumbuhan PDB kita 2,5%, Prof. Jadi kalau sekarang 5%, target kita 7,5% pasti tercapai. Hanya dengan makan siang ini. Kita sudah hitung berapa ribu dapur
berapa juta orang kerja. Ini semua hitungannya ada, ya. Jadi saya yakin gini rasio akan membaik, pengangguran akan membaik, kemudian Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman menyatakan keprihatinannya soal gimik-gimik politik dalam proses pemilu 2024. Dalam pidatonya saat kick-off kampanye nasional PKS, Minggu, tanggal 26 November tahun 2023, Sohibul menyoroti sejumlah istilah gemoy yang belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Menurut Sohibul, dalam kontestasi politik harusnya mengedepankan adu gagasan sebagai dasar pertimbangan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Sehingga rakyat tahu kapasitas pemimpinnya dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. Sekarang ini demokrasi mati bukan karena kudeta militer. Itu sangat sedikit terjadi sekarang. Tapi justru demokrasi mati disebabkan karena adanya pemimpin-pemimpin yang sebelum memimpin tidak diketahui apa gagasan-gagasannya tentang demokrasi. Kita kira dia mengerti tentang demokrasi. Begitu menang, ternyata tidak memahami apa sejatinya demokrasi. Dan karena itu, dia kemudian merusak tatanan institusi demokrasi. Disitulah demokrasi akan mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, situasi ini tentu tidak boleh kita biarkan. Maka PKS melopori adanya politik gagasan ini untuk mengatasi kondisi yang tidak kita harapkan. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, saya sangat prihatin untuk memenangkan demokrasi, persaingan demokrasi ini. Sekarang lebih banyak gimmicknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy apa gemoy? Saya nggak tahu juga tuh. Ya, Bib apa Bib? Gemoy apa gemoy? Gemoy atau santuy. Ini tentu sesuatu yang tidak sehat. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, ke depan demokrasi kita harus lebih baik, yaitu memunculkan pemimpin yang di satu sisi punya kapasitas memenangkan pertarungan, di sisi lain juga kita yakin dia punya kapasitas untuk mengelola pemerintahan. Ada pantun, Amerika negeri koboi, negeri produsen film Hollywood. Pak Prabowo memang gemoy, calon presiden yang sangat Yahud. Ya. Sekum Muhammadiyah Abdul Muti menyampaikan candaan kepada calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Muti pun menyinggung soal adanya julukan gemoy yang belakangan viral dan melekat kepada pria berzodiak Libra itu. Muti pun memberikan pantun gemoy kepada Prabowo usai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memberikan paparannya dalam acara dialog publik Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. Kita satu-satunya negara di dunia, nih para pakar datang ke sini. Kita satu-satunya negara yang nanti 100% BBM kita dari hijau, dari biofuel, dari kelapa sawit, dan dari jagung, dan dari tebu. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara-saudara sekalian. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit.
Ini sobat, kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting. Dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa betul. Pak Prabowo nggak ngurangi waktu, menambah waktu Bapak itu. Kalau menambah waktu boleh Pak, yang nggak boleh menambah periode, itu nggak boleh. Jadi luar biasa, saya terkesima betul dengan orasinya Pak Prabowo yang luar biasa itu. Karena itu tadi ada pesan ke saya, Mas Mukti, Pak kasih pantun dong untuk Pak Prabowo, katanya begitu. Saya ada pantun: Amerika negeri koboi, negeri produsen film Hollywood. Nah, Pak Prabowo memang gemoy, calon presiden yang sangat Yahud. Ya. Ini khusus untuk Pak Prabowo ini. Kalau di tempat lain harus bayar, Pak. Baik, untuk yang selanjutnya kami persilakan kepada para panelis kita untuk bisa menyampaikan pandangan dan juga pertanyaannya, dan monggo dimulai dari Profesor Syafiq Mugni. Nanti kita juga rulesnya pertanyaan plus tanggapan Pak Prabowo maksimal 10 menit. Timernya saya tidak melihat, tapi ada timer yang galak di belakang tadi. Yang tweet-tweetnya luar biasa. Saya persilakan pada Prof. Syafiq untuk bisa menyampaikan tanggapan, pertanyaan, atau masukan untuk Pak Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prabowo yang sangat saya hormati, menarik apa yang sudah disampaikan. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, menyampaikan jika ia memenangkan kontestasi Pilpres 2024, ia tidak akan fokus melanjutkan program food estate. Anies menilai program food estate terlalu sentralistik. Padahal menurutnya petani seharusnya bisa menggarap lahannya seperti biasa dan diajak kerjasama. Selain itu, Anies juga menilai food estate tidak memberikan kepastian hasil yang merata. Karena pada prakteknya program ini berbasis pada korporasi. Dilansir dari Kompas TV, untuk itu Anies menegaskan ia bakal lebih fokus pada sistem kontrak farming. Hal tersebut disampaikan oleh Anies dalam agenda konferensi Orang Muda Pulihkan Lingkungan di Balai Kartini, Jakarta pada Sabtu 25 November. Kontrak farming sendiri merupakan kerjasama antara petani dan pihak lain untuk menghasilkan produk pertanian yang diharapkan, di mana dalam konsepnya tersebut petani diberikan kepastian soal pembelian hasil tani. Wilayah pertanian kita itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Petani-petani kita sudah melakukan kegiatan pertanian lintas generasi. Mereka tidak boleh ditinggalkan. Justru kita harus hadir melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian mereka. Karena itu pendekatan yang kami mau lakukan adalah pendekatan yang sudah dikerjakan selama ini di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta membuat kontrak dengan Gapoktan di berbagai wilayah. Lalu para petani-petani yang tergabung di Gapoktan, tergabung di koperasi-koperasi, memiliki kepastian bahwa kami akan membeli selama 5 tahun dengan ada kesepakatan range harganya. Bagi kami ada kepastian supply, bagi mereka ada kepastian yang akan membeli. DKI Jakarta bukan membeli sebuah lahan besar lalu membuat food estate untuk Jakarta, tapi tidak. Yang kami lakukan justru mengajak petani-petani yang ada diperkuat. Apa yang terjadi ketika mereka punya kontrak farming? Mereka bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian. Mereka melakukan produksi pertanian secara kolektif karena mereka punya kepastian siapa yang akan membeli hasil taninya. Jadi
kami melihat petani-petani di Indonesia harus dibantu untuk jadi berdaya, bukan ditinggalkan, dan kita membangun sebuah sentral pertanian baru yang justru berbasis korporasi, yang mengerjakanlah korporasi-korporasi dari Jakarta, yang merekrut tenaga-tenaga, ya juga tenaga-tenaga rekrutmennya di sini. Jadi sementara petani-petani yang ada di seluruh wilayah Indonesia justru mereka tidak mendapatkan fokus perhatian. Jadi kami ingin petani-petani di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan perhatian, koperasi-koperasi diperkuat, kontrak farming dikerjakan, sehingga mereka punya kepastian pembeli, dan pemerintah membantu untuk pertanian tradisional ini mengalami modernisasi, mengalami efisiensi, sehingga mereka bisa. Salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini semua sekolah-sekolah kita ada di mana? Kalau harimau kan, tapi enggak. Saya tahu disiplin, saya patuh, saya terserah pimpinan. Kalau pimpinan suruh terus, saya terus. Kalau suruh berhenti, berhenti. 5 menit, Pak. 5 menit. Calon Presiden nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju kembali mengutarakan salah satu program unggulannya, yakni memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren di acara dialog terbuka Muhammadiyah bersama dengan calon pemimpin bangsa di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada Jumat 24 November. Menurutnya, itu adalah program strategis untuk akselerasi pembangunan SDM, termasuk juga untuk menghilangkan stunting. Ia pun melanjutkan semua yang dirancang dalam strategi transformasi bangsa yang ditawarkan, termasuk soal makan siang dan juga susu gratis, juga dimaksudkan untuk membuka lapangan pekerjaan dan membuat perputaran ekonomi. Kita akan menghilangkan stunting dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi. Kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpamanya, sebagai contoh, kita laksanakan program makan siang dan susu untuk anak-anak dan ibu hamil. Hitungan kita adalah kita butuh uang itu 39, kurang lebih 34 sampai 39 miliar dolar setahun. Nah, kalau itu akan beredar di mana? Di desa, di kecamatan, di kabupaten. Ya, makan siang butuh telur, butuh susu. Ya, peternak sapi hidup, peternak telur hidup, yang punya kolam ikan hidup, yang jualan timun, jualan buah, jualan sayur hidup. Ekonomi kita akan bangkit. Kita sudah hitung dari makan siang saja, pakar saya sudah menghitung tambahan pertumbuhan akan ada di kisaran 2,5%. Sumbangan makan siang program ini terhadap pertumbuhan PDB kita 2,5%, Prof. Jadi kalau sekarang 5%, target kita 7,5% pasti tercapai. Hanya dengan makan siang ini. Kita sudah hitung berapa ribu dapur
berapa juta orang kerja. Ini semua hitungannya ada, ya. Jadi saya yakin gini rasio akan membaik, pengangguran akan membaik, kemudian Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman menyatakan keprihatinannya soal gimik-gimik politik dalam proses pemilu 2024. Dalam pidatonya saat kick-off kampanye nasional PKS, Minggu, tanggal 26 November tahun 2023, Sohibul menyoroti sejumlah istilah gemoy yang belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Menurut Sohibul, dalam kontestasi politik harusnya mengedepankan adu gagasan sebagai dasar pertimbangan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Sehingga rakyat tahu kapasitas pemimpinnya dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. Sekarang ini demokrasi mati bukan karena kudeta militer. Itu sangat sedikit terjadi sekarang. Tapi justru demokrasi mati disebabkan karena adanya pemimpin-pemimpin yang sebelum memimpin tidak diketahui apa gagasan-gagasannya tentang demokrasi. Kita kira dia mengerti tentang demokrasi. Begitu menang, ternyata tidak memahami apa sejatinya demokrasi. Dan karena itu, dia kemudian merusak tatanan institusi demokrasi. Disitulah demokrasi akan mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, situasi ini tentu tidak boleh kita biarkan. Maka PKS melopori adanya politik gagasan ini untuk mengatasi kondisi yang tidak kita harapkan. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, saya sangat prihatin untuk memenangkan demokrasi, persaingan demokrasi ini. Sekarang lebih banyak gimmicknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy apa gemoy? Saya nggak tahu juga tuh. Ya, Bib apa Bib? Gemoy apa gemoy? Gemoy atau santuy. Ini tentu sesuatu yang tidak sehat. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, ke depan demokrasi kita harus lebih baik, yaitu memunculkan pemimpin yang di satu sisi punya kapasitas memenangkan pertarungan, di sisi lain juga kita yakin dia punya kapasitas untuk mengelola pemerintahan. Ada pantun, Amerika negeri koboi, negeri produsen film Hollywood. Nah, Pak Prabowo memang gemoy, calon presiden yang sangat Yahud. Ya. Sekum Muhammadiyah Abdul Muti menyampaikan candaan kepada calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Muti pun menyinggung soal adanya julukan gemoy yang belakangan viral dan melekat kepada pria berzodiak Libra itu. Muti pun memberikan pantun gemoy kepada Prabowo usai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memberikan paparannya dalam acara dialog publik Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. kita satu-satunya negara di dunia, nih para pakar datang ke sini, kita satu-satunya negara yang nanti 100% BBM kita dari hijau, dari biofuel, dari kelapa sawit dan dari jagung dan dari tebu. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara-saudara sekalian. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit.
Ini semua kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting. Dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa betul. Pak Prabowo nggak ngurangi waktu, menambah waktu Bapak itu. Kalau menambah waktu boleh Pak, ya nggak boleh menambah periode, itu nggak boleh. Jadi, luar biasa, saya terkesima betul dengan orasinya Pak Prabowo yang luar biasa itu. Karena itu tadi ada pesan ke saya, Mas Mukti, Pak kasih pantun dong untuk Pak Prabowo, katanya begitu. Saya ada pantun, Amerika negeri koboi, negeri produsen film Hollywood. Nah, Pak Prabowo memang gemoy, calon presiden yang sangat Yahud. Ya. Ini khusus untuk Pak Prabowo ini. Kalau di tempat lain harus bayar, Pak. Baik, untuk yang selanjutnya kami persilakan kepada para panelis kita untuk bisa menyampaikan pandangan dan juga pertanyaannya, dan monggo dimulai dari Profesor Syafiq Mugni. Nanti kita juga rulesnya pertanyaan plus tanggapan Pak Prabowo maksimal 10 menit. Timernya saya tidak melihat, tapi ada timer yang galak di belakang tadi. Yang tweet-tweetnya luar biasa. Saya persilakan pada Prof. Syafiq untuk bisa menyampaikan tanggapan, pertanyaan atau masukan untuk Pak Prabowo.